Tempat ini adalah pusat inovasi, perpaduan teknologi dan budaya, serta superstruktur futuristik yang akan jadi bangunan terbesar dunia. Tempat ini bernama Mukaab dan ambisius pun belum cukup menggambarkannya. Gedung pencakar langit persegi raksasa ini dirancang untuk menjulang di atas Riyadh, tidak hanya setara dengan proyek infrastruktur kerajaan lain, tetapi juga melampaui mereka. Namun di balik kemegahan dan kemewahan, computer generated imagery canggih dan teknologi mutakhir. Satu faktor penting mungkin akan menghalangi penyelesaian struktur yang belum pernah ada ini. Ini mungkin faktor yang menjelaskan mengapa banyak mega proyek Arab Saudi gagal sebelum benar-benar terwujud. Untuk salah satu upaya rekayasa paling berani, pesannya adalah ajakan secara harfiah untuk hadir dan menjadi bagian dari sana. Namun, apakah raksasa geometris ini benar-benar akan mengubah Arab Saudi atau hanya proyek ambisius yang akhirnya gagal total? The Macabre adalah elemen paling ambisius dari proyek paling berani yang pernah dirancang. Orang Saudi dan minat mereka pada infrastruktur geometris terus mendorong batas. The Macabre sendiri adalah sebuah kubus dalam bahasa Arab. Macabre secara harfiah berarti kubus. Bersama proyek seperti Oktagon dan The Line, kreativitas mereka dalam menamai proyek sangat menarik. Saya jadi bertanya-tanya, apa berikutnya? Kerucut? Ya, benar seperti yang Anda dengar, ini kubus besar. Jika Anda pikir Arab Saudi sudah punya, Anda benar. Namun, kita bahas itu nanti. Macabre direncanakan akan memiliki tinggi, lebar, dan panjang masing-masing 400 meter menghasilkan total volume 64 juta meter kubik. Gedung ini dapat disebut pencakar langit dan setelah selesai akan menjadi bangunan terbesar di dunia melampaui pabrik Boeing Everett di Washington, Amerika Serikat. Ruang di dalamnya sangat luas hingga bisa memuat 20 gedung Empire State. Dalam gambar computer generated imagery, bangunan ini menjulang di atas segalanya, membangkitkan gambaran yang mengingatkan pada Borg Cube dari Star Trek. Dengan skala besar, struktur masif ini diperkirakan menampung banyak ruang luar biasa. Pada dasarnya, semua yang bisa kamu bayangkan, bahkan beberapa hal yang mungkin belum pernah terpikirkan olehmu. Kubus ini akan menampilkan gedung pencakar langit tertutup pertama di dunia, yaitu pencakar langit di dalam pencakar langit. Ingat, ini di Arab Saudi. Pencakar langit ini sepenuhnya berada dalam kubah bergambar holografik, bertujuan membawa tamu kemana saja di dunia. Ini adalah konsep yang agak mengingatkan pada bola di Las Vegas, tapi kali ini membungkus seluruh gedung pencakar langit. Michael Daic, Chief Executive Officer Numeraba yang membawahi The Macabre, baru saja berbicara ke Bloomberg soal teknologi revolusioner ini. Dia menjelaskan, kutipan, ketika Anda berada di dalam, Anda tidak bisa melihat kubahnya. Anda bisa tidur di Serengeti dan bangun di New York City. Anda bisa mencium, merasakan, dan menyentuhnya. Akhir kutipan. Dia menambahkan pengalaman itu bisa membuat Anda merasa seolah di planet lain secara imersif, meski itu belum semuanya. Masuk ke gedung pencakar langit, Anda akan menemukan 2 juta kaki persegi ruang yang berisi area komersial, hunian, objek wisata, landmark budaya, kantor, hotel, taman, jalur pejalan kaki, dan lintasan balap. Untuk mobil terbang, ini dirancang untuk mendukung gaya hidup vertikal yang memaksimalkan setiap bagian ruang hidup perkotaan. Maksud saya, lupakan 30 lantai di kubus ini, kita hampir hidup di 100 lantai. Proyek ini akan dibangun dengan campuran beton, baja, dan kaca, seperti gedung pencakar langit pada umumnya, tapi dengan desain unik yang melampaui kubus standar. Fasad kaca ini berbeda dari yang biasa kamu lihat. Struktur ini terdiri dari segitiga-segitiga bertumpuk dengan gaya arsitektur Najid di kerajaan tersebut. Menurut Computer Generated Imagery Mockup, bagian luar diperkirakan tampak seperti emas murni. Pada pembersihan lahan tahun 2023, 10 juta meter tanah telah digali. Pada Oktober 2024, pekerjaan tanah selesai 86%. Jadi pertengahan 2025 kemungkinan fondasi sudah dimulai. Percaya atau tidak, itu belum semuanya. Macabre akan jadi fokus utama pusat baru Riyadh, Numaraba. Elemen proyek ini sangat ambisius. Numaraba akan menjadi pusat kota modern baru di Riyadh. Seperti The Line, kota ini bertujuan menciptakan kota 15 menit, di mana semua kebutuhan warga bisa dijangkau dalam 15 menit perjalanan. Proyek ini siap menjadi proyek pusat kota terbesar dunia dengan area direncanakan 19 km persegi. Tahap pertama yang selesai sekitar tahun 30 menurut Chief Executive Officer Daic akan menghadirkan 8.000 rumah untuk 35.000 penduduk. Namun ambisinya tidak berhenti di situ.
Zona pusat kota akan memiliki 5% ruang hijau, hanya kendaraan listrik dan menurunkan emisi karbon 35%. Akhirnya akan menampung 400.000 orang. Meski jadwal penyelesaian penuh belum ditetapkan di luar 30 tahap awal, tonggak ini sejalan dengan rencana besar Arab Saudi membuka negaranya ke dunia. Dan itu sebenarnya hanya menyisakan satu pertanyaan, bukan? Kenapa sekarang kamu mungkin tergoda untuk mengatakan uang, bagaimanapun juga kamu tidak bisa membangun proyek sebesar ini tanpa mendapatkan apa-apa darinya. Kesepakatan ini merugikan semua pihak. Kubus diperkirakan memakan biaya 1 miliar dolar Amerika Serikat, sementara Arab Saudi hanya mengharapkan 48 miliar. Itu tetap pengembalian investasi luar biasa untuk hal mahal, apalagi melihat orang Saudi begitu bebas membelanjakan uang. Kerugian 2 miliar dolar mungkin tidak lebih dari uang receh, seperti kehilangan koin di sofa. Dalam jangka panjang, proyek ini bisa menghasilkan lebih banyak pendapatan, terutama dengan rencana peningkatan pariwisata setelah 30. Proyek ini juga diperkirakan akan menciptakan ribuan lapangan kerja di seluruh proyek. Meskipun banyak dari posisi ini dibiayai langsung oleh dana Saudi dan kemungkinan sudah diperhitungkan dalam penilaian keseluruhan. Ini bukan soal uang, tapi status dan pernyataan masa depan. Michael Dike menyampaikan ini saat membahas pusat kota baru ibu kota. Dia berkata, ini tampak seperti bangunan biasa tentang The Macabre, tapi sebenarnya lebih dari itu. Pada akhirnya, sebuah ibu kota sebesar Riyadh memang pantas memiliki ikon pusat berskala global seperti ibu kota lainnya. Kutipan selesai. Saat Arab Saudi membuka diri pada tahun 30, mereka ingin memperkenalkan pusat kota ikonik seperti distrik utama di kota besar dunia lain. Bayangkan Fifth Avenue di New York, Avenue des Champs-Élysées di Paris, Westminster di London, Hollywood Boulevard di Los Angeles. Riyadh bercita-cita untuk menciptakan sesuatu yang bahkan lebih besar, lebih baik, dan rencananya adalah agar pusat kota ikonik ini tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat menopang dirinya sendiri sebisa mungkin. Pendapatan yang dihasilkan dari nirlaba akan menambah satu lagi sumber kekuatan bagi Arab Saudi yang tidak terikat pada kekayaan minyak mereka yang sangat besar. Sudah cukup lama, pemimpin negara ini, Mohammed bin Salman, telah menyadari tanda-tanda zaman terkait bahan bakar fosil. Proyek infrastruktur besar ini bertujuan mengurangi ketergantungan negara pada pendapatan minyak dan mendiversifikasi portofolionya agar minyak bisa perlahan dihapuskan. Akhirnya, ekonomi Arab Saudi tidak runtuh. Mengamati naik turunnya Venezuela, negara dengan cadangan minyak lebih besar dari Arab Saudi, menunjukkan pentingnya memastikan kesejahteraan masa depan tidak bergantung pada sumber daya yang tidak stabil. Bagi orang Saudi, strategi ini dianggap sepadan dengan biayanya, atau benarkah? Karena meskipun dengan semua inovasi luar biasanya, Macabre akan menghadapi banyak tantangan dalam kamu tahu benar-benar dibangun. Jadi, mencoba membangun gedung terbesar yang pernah ada pasti akan menghadapi rintangan, dan beberapa hambatan ini sangat besar. Faktanya, beberapa orang mungkin menyebutnya setinggi 400 meter. Masalah utama Macabre saat ini mungkin persepsinya, karena Arab Saudi adalah salah satu negara muslim paling taat di dunia. Walau Riyadh suka proyek mega geometris, banyak muslim Saudi yakin hanya satu kubus penting di kerajaan ini, yaitu Ka'bah di Mekah. Ka'bah adalah situs paling suci di kota paling suci dalam Islam, dan disinilah jutaan orang melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Tempat ini sangat suci, hanya yang taat ajaran Islam yang boleh masuk. Kemiripan Macabre dengan Ka'bah hanya saja ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dan dihiasi dengan pola-pola rumit serta nuansa keemasan membuat Ka'bah tampak seperti tontonan sampingan saja. Sebagai perbandingan, struktur ini sekarang dianggap sebagai tujuan utama untuk berziarah, sebuah anggapan yang wajar saja membuat banyak orang merasa terganggu. Macabre bahkan disebut sebagai penghinaan sengaja dan simbol penyembahan berhala yang jelas. Menariknya, Macabre dan kebab punya akar kata Arab yang sama sehingga kontroversinya makin dalam. Dalam Islam yang taat, ada kepercayaan umum bahwa musuh-musuhnya pada akhirnya akan menampakkan diri bukan sebagai lawan, tetapi menyamar dengan pakaian Islam itu sendiri. Sebuah kubus besar dan mewah yang menawarkan realitas virtual, pusat perbelanjaan kelas atas, dan apartemen bertingkat tinggi dianggap sebagai pengalih perhatian. Menjauhkan umat muslim dari keimanan mereka dengan kedok versi palsu dari Islam. Banyak yang menganggap ini sebagai penghinaan terhadap Yang Maha Kuasa dalam upaya untuk sepenuhnya menghindari reaksi keras. Riyadh telah mengklaim bahwa Macabre didasarkan pada konsep yang sama sekali berbeda, dan kami akan mengutip di sini bahwa proyek pusat kota baru Riyadh dengan Macabre sebagai pusatnya mengambil inspirasi langsung dari pusat kota tua bersejarah kota tersebut. Macabre adalah interpretasi modern dari Istana Maraba yang berarti istana persegi. Namun, perbandingan ini kurang tepat jika diteliti lebih lanjut meski Istana Maraba di Riyadh memang dinamai istana persegi. Bangunan itu bukan struktur kubus dengan ukuran sama seperti Ka'bah.
Dalam konteks Kristen, itu seperti membangun gedung terbesar berbentuk anak lembu emas di tengah Alabama. Pemerintah Amerika Serikat mengklaim tidak terkait dengan kekristenan dan menyatakan bangunan itu hanya untuk ikon budaya bernama Arbis. Tak perlu dikatakan lagi, keputusan seperti itu pasti akan membuat orang-orang kesal. Namun, reaksi publik mungkin adalah hal yang paling tidak dikhawatirkan oleh pemerintah Saudi. Mereka tetap maju meski dituduh menista. Namun, Macabre juga menghadapi masalah lain, yaitu kekhawatiran tentang kelayak hunian tempat itu. Tinggal di kubus raksasa terdengar menarik sampai Anda berada di lantai 5 bangunan tinggi ini. Terisolasi sepenuhnya di lingkungan tertutup, rasanya seperti hidup dalam simulasi, bukan kehidupan nyata. Mungkin suasananya sangat suram hingga ketiadaan ruang terbuka tak terasa. Namun, agar proyek ini bermanfaat, harus dilengkapi fasilitas dan didukung infrastruktur yang kuat. Meski ukurannya luar biasa, perlu dipertanyakan berapa banyak ruang nyata yang tersedia, ditambah elemen praktis yang perlu dipikirkan. Gedung pencakar langit dibangun seperti itu karena lebih baik menopang beban sekecil mungkin. Namun, bentuk kubus muka A berarti ribuan ton beton, baja, dan kaca akan ditumpuk bersama. Itu menambah atap lebar yang mahal, bahkan sebelum memperhitungkan beban tiap lantai yang juga menambah beban keseluruhan. Bahkan kabel-kabel, khususnya dengan kubah holografis, dapat menambah beban besar. Belum termasuk pipa air, air conditioner, dan lainnya. Keahlian teknik yang diperlukan tidak hanya untuk merancang, tetapi juga membangun sesuatu yang belum pernah dilihat dunia. Bagaimana mereka mencegah struktur besar ini runtuh, apalagi jika dirancang bertahan lama. Selain itu, proyek besar seperti ini tak bisa membangun sendiri. Riyadh butuh pekerja untuk mewujudkannya, namun perlakuan terhadap 100 pekerja di pusat pembangunan Macabre setiap hari kurang ideal. Buruh migran di Arab Saudi sering dieksploitasi, disalahgunakan, dan dibayar rendah. Meski hukum Arab Saudi membatasi kerja 8 jam per hari, laporan dari Macabre menunjukkan buruh dipaksa bekerja lebih dari 60 jam seminggu dalam kondisi melelahkan dan panas ekstrem. Mereka juga harus menempuh perjalanan bus 3 jam tiap hari tanpa dibayar sehingga hanya tidur sekitar 4 jam di rumah. Pekerja yang kurang tidur di gurun harus mengoperasikan 150 alat berat dan 400 mesin tiap hari untuk membangun gedung pencakar langit dengan rekayasa sangat presisi. Apa yang bisa salah di sana? Selain itu, pertimbangkan juga kredibilitas proyek Giga yang masih diragukan apakah akan selesai. Proyek ini bukan hanya kubus, tapi juga membangun pusat kota baru di Riyadh. Proyek infrastruktur besar di Arab Saudi seperti The Line stagnan, padahal tenggat waktu 30 tahun semakin dekat. Proyek ini sangat ambisius secara ekologi, jadi sulit membayangkan bisa selesai dalam beberapa tahun sebelum target 30 negara tercapai. Proyek ini akan mengalokasikan 5% area sebagai ruang hijau di gurun serta mendukung kendaraan listrik 100% meski minyak tetap jadi komoditas utama negara ini. Proyek ini menargetkan 90% sampah dipilah di sumber dan emisi karbon monoksida berkurang 35% per tahun. Apakah Maraba baru akan terwujud seperti yang dibayangkan Riyadh? Banyak yang masih skeptis apakah tujuan ambisius ini bisa tercapai. Di tengahnya berdiri Mukaab, gedung pencakar langit paling ambisius yang pernah dibangun. Struktur ini membutuhkan pemikiran, perencanaan, dan rekayasa yang cermat untuk memastikan bahwa bangunan ini tidak menjadi beban lingkungan bagi lanskap sekitarnya. Desain tertutup yang besar memerlukan banyak energi untuk menjaga iklim tetap terkendali dan melindungi penghuni dari panas matahari Arab yang intens. Kebutuhan energi yang besar dapat mengurangi manfaat ekologi yang diharapkan kota sekitar. Selain itu, ada tantangan operasional harian untuk menyediakan jumlah air yang sangat besar yang dibutuhkan untuk operasionalnya. Meski Arab Saudi punya infrastruktur desalinasi terbesar dunia, air tetap langka di padang pasir. Tanpa memperhatikan semua detail ini dengan benar, proyek yang menyeramkan ini bisa berubah menjadi bangunan yang tidak aman secara struktural, mahal, dan pada akhirnya menjadi gimmick kosong yang biayanya jauh lebih besar bagi negara daripada manfaat yang bisa didapatkan. Sebagai hasilnya, proyek ini menuntut tingkat presisi dan inovasi berkelanjutan yang tak tertandingi. Dan kemudian ada pertanyaan yang tampaknya banyak orang lupa untuk ditanyakan. Ini salah satu proyek infrastruktur mega Arab Saudi seperti The Line, kota non-profit, Taman Energi Raja Salman, dan pengembangan Laut Merah. Tapi apakah proyek ini benar-benar bermanfaat bagi warga Saudi biasa, bukan hanya keluarga kerajaan atau turis kaya? Numaraba direncanakan sebagai pusat kota masa depan jika Riyadh berhasil. Namun, Arab Saudi kini menghadapi masalah kemiskinan yang berkembang. Dan ada kemungkinan besar bahwa biaya segala sesuatu di dalam Macabre akan membuat sebagian besar penduduk negara ini tidak pernah bisa merasakannya. Dan ini menjadi masalah yang signifikan.
Tanpa aliran wisatawan yang terus-menerus, anggota keluarga kerajaan dan warga Saudi kaya yang bersedia menghabiskan waktu serta uang di sana, pembangunan itu bisa saja berakhir terbengkalai. Seperti banyak proyek besar Tiongkok dalam satu generasi terakhir yang berubah jadi kota hantu, ini bukan hanya soal membangun lalu orang akan datang. Riyadh perlu memastikan proyek-proyek ini benar-benar meningkatkan kehidupan warganya dan mengatasi kesulitan ekonomi mereka. Hal menyeramkan itu bisa seperti kubus Rubik raksasa yang tak seorang pun tahu cara menyelesaikannya. Terima kasih sudah menonton.